Oh, cepet Mbak, ayo cepet Mbak. Saya Thomas, saya Thomas. Tapi kilo. Oh, iya, saya. Wes ketemu kilo, motor ini. Ha iki motorku iki. Wah, iya bener iki motorku. Halah. Iki ya, wingi iki aku mangkat numpak motor baline mlaku jebul motorku keri ning kene to. Ketok iki loro, Mas. Loro piye to aku mah loro aku lagi mumet ngerti ra kowe, pusing 7 keajaiban dunia. 7 keliling. Ya kan keliling dunianya sama kamu. Ah, masuk. Ya dimasuk-masukin nih. Nih, bayar nih. Oh ya, saya Mas kembalian nih. Wis Kembalian nih. rasa sedekah. Aku ki apian wis rasa. Oh nek wong mumet ki njak apian yo. Laris manis, tembus target. Kowe penak tembus target. Aku mumet iki jagungku rusak. Mbok kowe iki mumet terus wae, Mas. Ben nek Gojek karo aku ben rasa njaluk kembalian. Wah, mah ngeceh. Kan aku seneng. Ya kamu senang di atas kesedihan saya. Yo ben to. Hati galau nggak karuan, hati galau nggak karuan. Jagungku dilumat ulat, jagungku dilumat ulat. Aku jadi bingung-bingung, Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Jagungku semuanya rusak, aku harus bagaimana? Jagungku dimakan ulat, aku jadi nggak semangat. Aku ingin jagungku sehat. Aku ingin jagungku sehat. Ngapa tuh Mas nang deprok barang ki? Ketok kowe iki mengkhawatirkan tenan, Mas. Lah kok rodok maweng ya permisa? Kartanya ning ngawi medhot janji. Ngapa lah? Oh Kiki. Ayo jan kurang kenter Kiki. Diambil tindakan yang tegas ini. Oh, Mbak. Lanang kok. Iki ngapa ndeprok ning kono, Gang? Iya kuwi. Awake gede. Lah kok malah kamu ini nangis sama guyu toh? Guyu kok. Nangis. Ya Allah, ini kenapa toh ceritanya ini kok nangis kayak gini, ndeprok kayak gini? Mbak nggak tahu ini tuh kenapa. Sik toh. Wah, jenengan ini Mbak Ojol yang waktu itu toh? Bener Mbak. Mbak. Kebetulan dapat orderan Masnya ini. Ternyata tuh motornya mah ketinggalan di sini toh Mbak. Oh, lah ora iromu wae sing kari Gang. Ayo, kan urung itu. Daripada kamu toh kayak gini, mending bantuin aku. Mau apa enggak? Bantuin apa? Promo. Hah? Promo? Mbak, mau enggak bantuin aku Oh promo? boleh, promo apa toh Mbak? Bentar. Nah ini, promo KPR. Wah, orang mungkin toh ya, yuk promo ini loh. Oh, nah, ini. Oh apa itu Mbak? Nih, kasih tahu. Jadi kemarin itu kan bapak saya tuh sawahnya tuh kan ada masalah. Oh, toh. Terus? Sawahnya tuh ada masalah. Nah, terus bapak saya itu pakai ini loh. Mikroverti magnet. Oh, dari apa itu, Mbak? FMC. Wah. Bagus banget loh ini, Mbak. Nah, ini saya minta tolong. Iya. Nah, Mbak ini nanti jadi modelnya. Gitu loh. Nanti itu tak foto atau tak masukin di sosmed gitu loh, Gong. Apa itu? Slomet. Sosmed. Nah, ini tak masukin di sosmed. Nah, Mbak mau nggak? Nggak malu toh kalau jadi model? Ini ngapain toh Mbak malu? Iya, toh. Wah. Kalau semua demi kemajuan pertanian aku sih mau wae. Mantap loh. Wong aku tuh dibesarin bapakku dari hasil tani juga kok. Wah, iki mantep banget. Jarine bapakku, urip ki mau nunut nandur. Wah, iya bener. Termasuk nandur kebaikan. Jadi harus saling bantu toh Mbak? Betul. Setuju. Berarti Mbak Ojol setuju ya Mbak Ojol? Setuju, wong ki bakalan anak dhewe ya manen kebaikan. Nah, kamu nanti jadi modelnya. Oh siap. Kowe ya Gong. Aku. Dadi apa Mbak? Jadi seranggane. Saung TKP. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gong, sini Gong. Masaknya basong. Oh iya mesane. Aku jadi melu. Cepet Gong. Iya lele ini. Nah, situ ya Gong. Mbaknya sini. Oh sini. Ini Bagong sana Gong. Bagong sana Gong. coba. Oh iya. Tangannya julur. Dah. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah, makasih ya Gong. Makasih. Udah. Oh iya udah. Sementing tanganku mlebu ning sosmed ya. Oh iya penting wis bantu. Sini. iya. Aduh, kita ngasuh dulu ya. Oh iya. Nyantol apa Aduh lah, tadi? kecangkul. Ngalah. Wis. Nah, sini duduk sini loh. Sini loh kamu tuh, wah. Duduk situ. Ngasuh dulu Oh gitu loh. iya. Yang bagus yang mana ya, Mbak? Ini tapi kurang Iki rada buram ya. Boleh angle ning kono wae ya. Spot. Ini Mbak, iya. Loh. Alah malah ditinggal kok piye. Pak Marwoto.
Pak Marwoto. Pak Marwoto. Kowe meneng apa tak dodoli watu? Tenang. Iki aku wis nggawa jalan keluar sing apik. Sing tak gawa iki S2 ahli masalah jagung. Hebat Pak Marwoto. Wis Berarti masalah jagungku ini teratasi. wah, Tenang. Pak Didi, Nggih. dados menika manusia ini merasa hatinya hancur. Karena tanaman... Galau. Iya galau. Galau. Tanaman jagungnya dimakan ulat. Ulat. Dimakan ulat. Maka barangkali Bapak memberitahu bagaimana untuk mengatasi segala sesuatunya Siap. Mas Jagung. Monggo, pindah Pak. Terima Pindah, kasih, Pak. Pak. Silakan, silakan. Saung TKP. Saung TKP. Ini loh Pak, tanaman jagung saya tuh berhektar-hektar rusak semua. Oh gitu. Coba boleh lihat tongkolnya, Pak? Ini. Gini ya. Pak Bagong punya contoh tanaman yang masih muda. Oh, ada Pak, ada Pak. Coba Ada, lihat. Biar saya lebih mantap kira-kira penyebabnya apa. Pak. Ini Itu. Pak, tadi Iya. saya bawa tadi nih. Ah. Nih Pak, contohnya kayak gini Saya lihat Pak. dulu ya. Pak. Seperti ini. Kalau seperti ini Pak, jelas ini ulah dari FAW. Fall Armyworm atau nama latinnya Spodoptera frugiperda. Atau juga bisa disebutkan sebagai UGJ, ulat gerayak jagung. Nah, apa itu FAW atau UGJ? Jadi saya cerita sedikit Pak. Jadi FAW ini hama baru di jagung. Jadi tepatnya baru bulan Maret 2019. Dalam jangka waktu 1 tahun itu sudah hampir 32 provinsi di Indonesia sudah terserang oleh FAW. Nah, itu yang pertama hama baru. Yang kedua, Pak Marwoto sama Pak Bagong dan Mas Agus, ini juga cara perkembangbiakannya sangat cepat. Nah, ngengat betina atau yang imanggonya itu dapat bertelur lebih dari 1.000 baik dalam kelompok besar maupun kecil seperti itu. Sekali bertelur. Betul Pak, banyak sekali Pak. Jangan bayangkan. Nah, kondisi Indonesia iklimnya hampir semua disukai oleh FAW ini. Makanya dalam waktu setahun hampir semua Indonesia 32 provinsi itu terserang oleh FAW. FAW ini itu bisa menyerang fase vegetatif seperti ini, masih muda, bahkan generatif seperti ini. Nah, jadi kalau tidak dikendalikan terutama pada masa fase seperti ini bisa fatal seperti itu Pak. Bisa dibayangkan. Jadi UGJ atau FAW ini kalau tidak dikendalikan tepat maka telat atau terlambat seperti itu. Jadi sebaiknya pengendalian dini lebih dianjurkan dalam mengendalikan FAW ini. Seperti itu. Tapi ciri-ciri yang UGJ tadi gimana Pak? Ada contoh tanaman sehat punya? Atau masih yang bisa ditunjukkan ke sini Pak? Oh ada Pak, ada Pak. Coba di sini. Ini Pak. Ada lagi? Ada Pak. Boleh. Baik, ini adalah contoh tanaman sehat hijau royo-royo. Sama sekali tidak ada serangan apapun di sini. Biar lebih jelas bisa nih dilihat Pak Marwoto sama Pak Bagong. Iya. Sama sekali tidak ada serangan apapun di sini. Ini ada hijau royo-royo. Mulus. Ya. Kalau yang ini kita lihat bersama-sama. Ya. Seperti ini. Ini kira-kira ada yang mewarnai atau seperti apa ini? Wah, Iya, ada lorengnya gitu ya Pak ya? Ada luka-lukanya. Iya, ada lukanya. Kayak dikorek-korek ya. Seperti ini adalah serangan FAW juga. Biasanya kalau serangan seperti ini saya prediksi umurnya sekitar kalau lihat dari jumlah daunnya umur 25 hari. Ya. Kalau seperti ini Pak, ini sudah serangan atau FAW menyerang di jagung sudah umur 15 hari. Bisa dibayangkan. berarti ini tanaman 25 hari, Terserang sudah umur 15 hari. 15 hari.
Beda sama ini Pak. Seperti ini kan kira-kira sama yang sebelumnya lebih parah mana Pak? Parah yang pertama. Parah yang nomor 3 ini ya? Ini jelas ini. Kalau seperti ini Pak Maroto sama Mas Bagong, ini serangan FAW sudah masuk ke jagung, ini sudah umur 10 hari. Jadi lebih sadis lagi ya ini, bisa dibayangkan. Ya, bahkan kalau bilang tadi ciri-ciri jenengan, di sini kebetulan saya juga bawa sampel bagaimana serangan atau ciri dari FAW. Nah, ini tidak menggigit Pak, seperti ini. Jadi kalau jenengan nanti cirinya gampang Pak, untuk mudah mengidentifikasikan apakah ini FAW atau bukan, atau ulat derai jagung. Yang pertama lah di kepalanya, itu ada huruf Y terbalik. Huruf apa Pak? Y terbalik. Y terbalik. Y terbalik. Y terbalik gini Pak. Tuk tuk. Seperti ini. Y terbalik bukan Y. Itu yang ciri pertama. Di mana? Di Di kepala. Kepala. Yang kedua Pak, itu ada di ekor atau di perut ujung ekor, abdomen. Itu biasanya ada titik 4 atau berbentuk segi 4 atau disebut sebagai panicula. Itu cirinya adalah titik besar di ujung dari perut FAW tersebut. Nah ini Pak bergerak Pak ini Pak. Nah itu ciri dari FAW. Kemudian yang kedua, FAW ini senang daun muda. Daun muda. Seneng Pak. Ya jangan gitu Pak, Bapak bergumam tapi saya dengar. Kok buka rahasia temen toh Pak? Memang iya. Nah gitu. Jadi kalau bisa dilihat di sini, kebanyakan yang diserang adalah daun muda atau pupus di jagung, sehingga FAW ini akan banyak kotorannya di sekitar pupus dari daun jagung tersebut. Jadi dia sangat mudah sekali karena kotoran yang ditimbulkan sangat seperti serbuk gergaji seperti itu. Dan biasanya seperti saya katakan tadi, telur satu ngengat betina itu dapat menghasilkan lebih dari 1.000 telur. Itu diletakkan di bawah daun. Seperti itu. Jadi di sini ya Pak ya? Ya, Kayak seperti di sini nih. seperti ini. Nah, di sini diletakkan di situ. Kemudian setelah itu dia biasanya dari telur tersebut dia menetas kurang lebih 2 sampai 10 hari menetas. Nah, jadi larva. Iya. Nah, larva itu perkembangannya ada tahapan sebanyak 6. Jadi ada namanya instar. Jadi instar 1, instar 2 sampai 6. Rata-rata setiap instarnya itu membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Itulah yang paling bahaya karena yang menyerang ini larva seperti yang saya tunjukkan tadi Pak. Jadi FAW ini metamorfosisnya atau perubahan bentuk secara sempurna dari telur pecah jadi larva, berubah jadi larva, kemudian ada 6 tahap, kemudian berubah jadi pupa, jadi ngengat seperti itu atau jadi imago. Jadi prosesnya lengkap. Tapi yang paling bahaya nyerang di jagung adalah bentuk yang larva. Pak kasih tahu toh Pak, lihat toh Pak. Fotonya bagus-bagus banget toh Pak. Mbak Yodol jadi model. Siapa dulu dong modelnya? Walah ya Aku ayu gitu banget. loh. Boleh toh Pak, toh Pak. Ya sudah saya mau mangkal dulu ya di Resto Sanono, mau cari orderan lagi. Mangkal Mbak. Ya mangkal ya. Mbak wes dua nomorku kan? Itu ya, nanti kita follow-followan ya di IG nanti ya. fotonya kirim-kirim aja tak bantuin promo. Iya. Nanti aku juga dikirim Nggak ya. usah ngomong malu-malu baik. Hati-hati ya Mbak ya. Hati-hati ya Mbak. Dadah Mbak. Bagus toh Pak. Ini saya masih ada tamu kamu Mbok yang tahu sopan santun. Kamu tahu ini? Enggak. Aduh, ngapunten. Ngawur aja. Nggak ngerti Pak. Saya ini lagi kegirangan tuh loh, bisa moto-moto. Loh kok Kenapa Pak? Aku juga haus. Aduh, Kenapa tuh? haus. Kalau saya ngomongkan bapak-bapak, kamu kan nggak ngikut ngomong. Saya buatin dulu ya Pak ya. Saung TKP. Saung TKP. Monggo bapak-bapak diunjukin Terima kasih. Iya, saya minum dulu. Nggak usah nanti aja.
Lalu tadi masalah dampak belum dijawab loh, Pak. Saya minum lagi Pak. Kok Oh, boleh ya? selak ini saya. Ngomong nggak Pak? Tehnya di sini. Enak banget Mas Wan. loh. Enak ya Pak ya? Buatan saya kok. Enak banget ya. Dampak FAW Pak. Iya. Kalau bicara dampak, Pak Maroto, Pak Bagong, jenengan harus pahami dulu tingkat kerusakan dari FAW tersebut Pak. Jadi tingkat kerusakan FAW itu ada 3. Ada ringan, sedang, sama berat. Nah, seperti ini di hadapan jenengan semua. Ini kan masih muda, tapi golongan atau tingkat serangan dari FAW tergolong berat. Kalau seperti ini, itu kerusakan bisa gagal panen atau hanya 60% atau 40% hanya menghasilkan. Jadi kebanyakan kalau sudah serangan muda seperti ini, sudah dianggap gagal jagungnya. Itu kalau udah tingkat kerusakan yang berat. Kemudian kalau ringan Pak, biasanya kalau ringan pertumbuhannya tidak akan sempurna atau tidak kalau jenengan lihat hamparan jagung itu pertumbuhannya tidak seragam. Nah, seperti itu. Bergelombang seperti itu. Nggak bisa maksimal Tidak semua bisa gitu maksimal. ya. Nah, yang ketiga, karena pertumbuhan yang tidak seragam bergelombang, efek dari FAW juga itu akan menyerang terbentuknya bunga jantan. Jagung ya punya bunga jantan, Pak. Nah, kira-kira bunga jantan buat apa itu, Pak? Membuahi? Itu betul. Jadi kalau misalkan bunga jantan tidak bisa membuahi, kira-kira ke jagung apa? Ya mandul. Nah, itu hasilnya. Atau kalau di sini seperti jenengan contohnya itu jagungnya bogang, bukan gosok. Bogang. Kalau bogang itu kira-kira petani untung apa buntung? Rugi dong. Seperti itu. Buntung loh, buntung berarti. Tapi mungkin karena apa redaksinya beliau ngomongnya enak, jadi kita mudah nerima gitu ya. Pak, tapi cara mengendalikannya gimana Pak? Kalau kita lihat cara pengendaliannya tetap kita berprinsip pada PHT. Apa itu PHT? Pengendalian hama terpadu. Ya, yang pertama yang jelas kita harus memahami bahwa tanaman serentak itu lebih dianjurkan. Kenapa? Kalau kita tanam serentak dalam hamparan luas itu akan memutus pakan dari FAW seperti itu. Rantai makan diputus. Kalau kan kendala sekarang di masyarakat, kita tanam sekarang umur 30, ada yang baru tanam. Sehingga nanti otomatis dia di sini sudah habis nyerang ke yang lain. tetangganya. Apalagi kalau kita ingat betina dari atau ngengat dari FAW ini itu dapat terbang sampai 100 km Pak. Bahkan kalau nempel di truk Pak lebih jauh lagi seperti itu Pak. Bisa dibayangkan. Wah, Gitu ya. Tidak bisa disepeleknya ini. Sepelekan. Iya, kan. Gitu. Pak, terus solusinya gimana Pak? Belum, Ini baru PHT ya. Ya. Orang nasu-nasu loh. Aduh bapak lo. Nafsu amat sih lu. Saya kan pengen tanya Pak. Ya nanti Nah, dulu. itu kan baru Iya, pertama Pak, ya. iya, Pak, Baru iya, Pak. pertama tadi apa tadi? Bisa terbang sampai Tanam serentak dulu Pak. Ya, harus Tanam tanam serentak itu serentak. lebih dianjurkan karena memutus atau menekan pakan dari FAW itu dapat ditekan dan juga FAW tidak menyebar ke seluruh area kalau misalkan kita tanam serempak seperti itu. Yang kedua, yang kedua adalah monitoring Pak. Pengamatan hama paling tidak 1-2 minggu pada saat kita tanam itu diperlukan Pak. Terutama pada seperti ini. Biasanya telur itu diletakkan pada ujung 1-2 daun ketiga seperti ini. Dia diletakkan di bawah ini dia diletakkan di sini, kemudian kalau menemukan Pak Marwoto atau Mas Bagong itu segera mekanik bisa hilangkan telur tersebut sehingga nanti penyebaran dari FAW bisa ditekan. Itu pentingnya monitoring. Yang ketiga Pak, yang ketiga bisa dengan tanaman yang refugia, bisa juga untuk mendatangkan banyak musuh alami, itu juga bisa. Apa itu? Misalkan sehingga nanti telur dari FAW ini bisa dimakan oleh musuh alami. Jadi mendatangkan musuh alami itu dari konsep PHT, pengendalian hama terpadu. Yang keempat terakhir itu adalah menggunakan insektisida yang terdaftar dan berkualitas Pak. Seperti itu. Insektisida. Yang berkualitas dan juga
terdaftar resmi. Nah, seperti itu. Karena sudah ada pengakuan ya kalau Nah, seperti terdaftar. itu. Kan sekarang banyak institusi dai digunakan, tapi tidak terdaftar itu jangan Pak. Iya. Bahaya ya itu Pak. Iya. Abal-abal. Abal-abal. Ecek-ecek. Cek-cek, receh. Receh itu. Nah, kalau kayak gini saya jadi mudeng, Pak. Saya paham. Ya, udah paham. Udah paham saya kalau kayak gini, Om. Makasih banyak ya, Pak. Bermanfaat sekali buat saya. siap. Saya bisa mengendalikannya jadinya. Iya. Tapi Apa? tadi loh saya tanyain, solusinya gimana, Pak? Gampang, saya yang jawab. Wah, Bapak mau jawab Apa, Pak? apa? Orang usah nanam jagung, ganti pelem, mangga. Masih dari mangga. Ah, gimana sih Pak Marwoto ini? Mas Bagong, Iya, Pak. Pak Marwoto, Ji. sabar. Bargo. Kita minum teh dulu. Oh ya. Nanti ada solusinya. Oke. Enak ya, Pak? Saung TKP. Mas Bagong, Pak Marwoto, jadi ini solusinya, yaitu Prevaton dari FMC. Jadi Prevaton dengan cara kerja translaminar, apa itu translaminar? Apa itu, Pak? Mampu menembus sampai ke dalam, di mana ulat itu tidak bisa sembunyi. Bahkan telur yang dibalik pun tetap kena dari racun ini. Jadi ulat yang sembunyi dalam crop itu pasti akan kena. Kemudian selain Prevaton bekerja secara translaminar, juga bekerja secara ovilarvicidal. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Didik bahwa larva ngengat tersebut bertelur sampai ribuan telur, jangan khawatir. Kalau sudah diaplikasikan dengan Prevaton, telur yang dibalik daun itu begitu menetas, kemudian dia akan mati. Karena apa? Cangkangnya sudah terkena oleh Prevaton ini. Jadi Mas Bagong tidak perlu repot-repot lagi. Jadi sudah ada Prevaton solusinya. Jadi ini cukup diaplikasikan hanya 2 kali saja. Oh, 2 kali, Pak? Iya. Pertama yaitu pada saat umur 7 hari. Nah, seperti yang diterangkan Pak Didik, kalau tanaman umur segini ini sudah pasti diserang pada umur 10 hari. Jadi kalau kita aplikasikan di umur 7 hari berarti dilindungi dari awal sehingga tidak sempat daun ini rusak. Pertumbuhannya sehat, sempurna, dan daun mulus. Yang kedua, diulang 7 hari berikutnya yaitu umur 14 hari. Cukup 2 kali saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak kali menyemprot. Irit ya berarti ya? Sangat irit sekali. Nah, mengenai takarannya juga irit. Jadi cukup 3,75 mili per liter saja. Ya kalau bapak-bapak biasa menggunakan tangki semprot itu, iya, ya kurang lebih sekitar 50-an milian lah kalau per tangkinya itu udah cukup. Hemat ya Pak berarti ya Pak ya? Hemat sekali di situ. Kalau Pak Bagong gimana pengalamannya? Wah, kalau ini hemat saya tuh udah keluar modal banyak, Pak. Tak semprotin, tak ini. Tapi tetap aja masih kayak gitu, Pak. Nah, kemudian kelebihan lagi Prevaton yang seperti sampaikan Pak Didik tadi, ini produk yang resmi terdaftar di Kementerian Pertanian untuk mengendalikan hama ulat greyek jagung atau FAW tadi. Nah, yang tidak kalah pentingnya nih di belakang nih, ini ada label warnanya hijau. Apa itu, Pak? Ini adalah salah satu ciri bahwa produk ini masuk kategori golongan 4, yaitu golongan yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Iya. Ini yang penting ini Pak Agus. Karena biasanya ada obat yang manjur tapi tidak ramah lingkungan. Sehingga dampaknya juga akan meluas kemana-mana. Satu misal disemprot lalu ada ayam, makan daunnya ayamnya mati. Itu kan juga tidak ramah lingkungan. Sangat berbahaya. Betul Pak. Betul. Ini aman. Nah, ini juga sesuai dengan konsep yang dilakukan oleh pemerintah, pengendalian hama secara terpadu. PHT tadi yang samakan Pak Didik, bahwa dengan menggunakan Prevaton ini musuh-musuh alami, temannya petani yang bisa membungkerin telurnya FAW, yang bisa membantu membunuh FAW-nya sendiri, itu tidak mati. Jadi ini hanya benar-benar hanya sasarannya adalah untuk FAW, mulai dari telurnya sampai dengan ulatnya atau larvanya begitu. Dan jangan khawatir. Saat ini FMC lagi ada program yang namanya Sejagat. Apa itu Sejagat? Sentra Jagung Sehat. Jadi paket perlindungan tanaman jagung mulai dari sejak benih
itu kita sudah lindungi. Kemudian diteruskan pada saat pindah tanam termasuk yaitu menggunakan Prevaton ini. Jadi jangan khawatir. Sangat Gung. gungsi. Berarti ini cocok kalau ditaruh di etalase jualannya saya. Yuk toh Pak. Sangat cocok sekali. Tuku neng aku Gung. Iya, aku. Nanti dari Bapak ngirim. Itu bisa iya. tuh Pak ya? Sangat bisa. Lah. Hebat ya kalau begitu. FMC itu memang membuat produk-produk kayak begini ini ya Pak ya. Nah, betul sekali Pak Marwoto. Jadi FMC adalah perusahaan pestisida yang di Indonesia kehadirannya hampir 50 tahun. Iya. Jadi kita punya berbagai macam produk, mulai dari insektisida, fungisida sampai dengan herbisida. Bahkan kita juga punya plant nutrien, yaitu yang bisa menyehatkan tanah, mengembalikan kesuburan tanah yang berbasis organik. Jadi produk kita sudah terpercaya, sudah digunakan dari jutaan petani di Indonesia. Saya mau tanya lagi, sebetulnya yang saya terangkan dari tadi tuh Mas Bagong, Pak Marwoto, Mbak Bunyi, mudeng apa mubeng? Itu Mudeng. ini tuh Nah. sangat bermanfaat sekali Pak buat saya Pak. Jangan khawatir. Ini sudah tersedia di semua toko-toko pertanian. Termasuk kalau Mbak punya pengen menyediakan ini, gampang. Nanti saya akan berikan rekomendasi dari mana Mbak punya bisa mendapatkan produk Cocok. ini. Cocok. Betul Pak. Ini. Jadi Bapak ya toh, Bagong ingat kalau mau jagungnya sehat, bebas ulat, ingat sejagat. Saung TKP. Jadi begitu ya, Nggih, Mas nggih. Bagong, Mbak punya Pak Marwoto. Nggih. Tetap semangat. Wah semangat Pak. Sekian dulu, kami sama Pak Didi akan pamit karena kebetulan ada temu tani di desa sebelah. Dan pastinya kami tetap konsisten untuk menyampaikan apa itu sejagat. Waduh matur nuwun lho, Pak. Matur nuwun. Tetap semangat Bagong. nanam jagung Mas Bagong. Nggih Pak, Ya. nggih. Saya akan selalu semangat menanam jagung. Wah, Ya, saya pamit dulu ya, Nggih, Pak, nggih. semuanya ya. Nggih, Pak. Atas-atas. Sini dulu toh. Ini loh tak kasih tahu. Ini loh foto-fotonya loh lucu toh. Mantap, Udah lo lucu-lucu gila. Bagus-bagus toh. Toh. Oh, ini yang brojol tadi. Iya ini Mbak Brojol tadi wangun tenan nek dadi anu apa model. Wih, toh. Ini multi talenta loh Boleh ya. yo kandhani kok. Kamu juga termasuk hebat loh. Kalau angle-nya itu kamu angle Helga. Bukan itu Angel. Ya, sip. Jadi tadi sudah dapat pencerahan. Nggih Pak. Sekarang bagaimana kamu? Pemirsa petani jempolan yang ada di rumah ya kan. Kita sudah melewati banyak sekali perjalanan-perjalanan pastinya. Wah ada banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat dari FMC pastinya ya. Senang sekali pokoknya saya, bapak saya dan juga Bagong. Bisa berbagi ilmu bersama petani jempolan di luar sana. Jangan lupa untuk selalu mengikuti acara Saung TKP. Tempat konsultasi konsultasi pertanian. pertanian dari FMC. MC.